Oh, sedapnya. Macam pernah rasa. Sedapnya. Saya masak ke? Dan dia sebelah yang bagi. Ini kita membahas tentang moderasi beragama. Faktanya itu apa? Sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu di mana letak kepentingannya membahas ini. Apa gunanya? Saya teringat di dalam kitab Sulamut Taufiq. Ini kitab biasa di pesantren. Kata beliau, waqad katsura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam. Sungguh telah banyak pada zaman ini, yakni zaman beliau hidup sekitar 100 tahun lebih yang lalu ya. Hampir 200 tahun yang lalu. Itu banyak orang bermudah-mudah di dalam berbicara. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam. Hingga akhirnya keluar dari mereka perkataan yang mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi bisa kalau nggak sadar itu bisa muncul kalimat yang sebetulnya mengeluarkan dari Islam. Wala yarawna dzalika dzamban. Sementara mereka tidak memandang itu sebagai suatu dosa. Fadlan an kaunihi kufran. Terlebih lagi dipandang sebagai kekufuran. Jadi kita mengkaji ini supaya hati-hati bicara. Karena ya mungkin usia kita ini sudah mulai menua. Nggak tahu lagi kita ini kapan wafatnya. Jangan sampai kita salah ngomong sehingga akhirnya bisa keluar Islam tanpa kita rasa, tanpa kita tahu, kita anggap dosa aja bahkan enggak. Apa contohnya? 3 ranah beliau bahas. Pertama ranah i'tiqad, yang kedua ranah perbuatan, dan ranah perkataan. Panjang pembahasannya, kita enggak bahas secara spesifik. Ya contohnya ini di ranah i'tiqad, au halala muharraman bil ijma' ma'luman minad-din bil darurah. Atau misalnya orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah secara ijma'. Ijma' itu konsensus, bukan hanya kesepakatan. Kalau kesepakatan itu ittifaq. Kalau ijma' itu konsensus, artinya nggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan juga umat. Kalau itu sudah perkara yang sudah mujma' alaih, konsensus para ulama sejak zaman dulu, mimalah yakhfa alaihi, yang tidak ada tersembunyi di situ, semua orang ngerti. Kemudian dia nyatakan, oh ini nggak apa-apa, kazina seperti zina, waliwato dan homoseksual, inya berpendapat ini sebetulnya kada apa-apa, maka itu walaupun dia nggak berzina, walaupun dia tidak melakukan homoseksual, dia tetap murtad sebetulnya. Nah, keras benar kalau makanya perlu hati-hati ini. Walaupun nggak melakukan tapi punya i'tiqad, ini halal. Nah, kalau perkataan apa? Misalnya dia mengatakan ana bari'um minallahi au minal malaikah. Misalnya dia katakan aku berlepas diri dari Allah atau dari malaikat, ya. Au minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, atau dari nabi. Kada kawa ditiru nabi itu untuk wayah ini misalnya. Au minal Qur'an, atau dari Al-Qur'an, au minas syariah, atau berlepas diri dari syariat Allah Ta'ala. Au minal Islam, atau berlepas diri dari Islam. Au qala, atau dia mengatakan li hukmin hukima bihi minal ahkami syar'iyyah, atau dia mengatakan terhadap satu hukum dari hukum-hukum syariat, laisa hadzal hukm, ini bukan hukum. Au la a'riful hukma, atau aku nggak ngerti hukum seperti ini. Mustahzi'an bi hukmillah, kalau dia maksudnya itu mustahzi'an itu menghina, merendahkan hukum Allah, maka itu kata musannif kitab Sulamut Taufiq itu bisa yakhruju minal Islam. Na'udzubillah. Jadi ini bentuk kita menjaga agama. Nah, terus apa moderasi beragama itu?
di grup sudah saya share tentang tanya jawab. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Jadi kita harus objektif juga, jangan langsung kemudian kita tolak atau kita terima. Cek dulu apa yang dimaksud itu. Ada banyak halamannya di sini. Kata di buku itu, moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Jadi tidak ekstrim, ya, tidak terlalu berlebihan saat menjalani ajaran agama. Dari sisi ini sebetulnya nggak masalah. Nanti ada kita ambilkan salah satu tafsir yang memang menafsiri begini. Nah, yang dicontohkan di buku itu nggak masalah sebetulnya. Misalnya ini, pemeluk agama sendiri dikafirkan. Itu contoh yang tidak moderat. Ini kita sepakat-sepakat aja sih. Karena dalam Islam menyatakan seseorang itu kafir itu berat. Ini nggak masalah di sini yang tertulis. Nah, terus ini juga sumber tentang moderasi beragama. Ya, tahun 2007 itu Rand Corporation itu mengeluarkan Building Moderate Muslim Network. Yang ini penulisnya salah satunya sama dengan penulis yang dikeluarkan oleh Rand Corporation juga, lembaga think tanknya Amerika. Keduanya itu didanai oleh Smith Foundation. Jadi Amerika itu membuat kebijakan itu lewat penelitian dulu. Nah, ini penelitiannya yang 2003, judulnya Civil Democratic Islam Partners, Resource and Strategies. Ini yang sepertinya perlu dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sebetulnya apa yang mereka maksud dengan moderasi beragama, dan apa yang dimaksud moderasi beragama di dalam rujukan Kemenak itu. Terus yang kita lihat juga bukan hanya teorinya, tapi prakteknya seperti apa. Prakteknya itu mengacu ke buku tadi atau justru mengacu ke ini Amerika Serikat ini. Itu bisa dilihat di lapangan. Ya, kalau di buku mungkin nggak ketemu yang terlalu bermasalah. Apa isi dari dua dokumen ini? Intinya itu ingin memecah kaum muslimin itu dalam berbagai macam kelompok, 4 kelompok. Kenapa ini dipecah? Karena mereka menyadari ada benturan peradaban, ya, clash of civilization. Dan kalau umat Islam ini tidak dipecah, itu mereka khawatir, ya, mereka akan kehilangan pengaruhnya di dunia internasional. Di Timur Tengah terutama itu, ya, yang buku ini ditulis. Yang dihadapi itu kalangan kaum muslimin yang mereka khawatirkan bangkit. Sementara di Timur Tengah itu banyak sekali sumber-sumber daya alam, misalnya minyak di Timur Tengah itu 64% lebih dari cadangan minyak dunia ada di sana. Jadi ributnya di Timur Tengah kayak Suriah itu sejak dulu itu karena rebutan kekuasaan. Pada masa presidennya Syukri Al-Quwatli misalnya, itu pro Inggris. Amerika mau bangun jalur minyak di situ. Kemudian oleh Syukri nggak diperbolehkan karena itu dia lebih memihak ke perusahaan-perusahaan Inggris. Akhirnya apa? Adib Ash-Shakli itu dibantu oleh Amerika untuk menggulingkan Syukri Al-Quwatli. Setelah digulingkan, ya, sekitar 3 hari jadi presiden, diizinkan itu jalur pipa minyak lewat Suriah. Tapi nggak berapa lama, nggak sampai 5 bulan, itu dikudeta lagi oleh orang yang pro Inggris. Jadi seperti itu kejadiannya di negeri-negeri sana. Kalau sampai umat itu bersatu, mereka nggak bisa untuk mengambil kekayaan kaum muslimin. Nah, apa yang dilakukan? Pertama itu dikelompokkan. Umat Islam itu menjadi 4 kelompok. Jadi pemetaan, ini fundamentalis, ini tradisionalis, ini modernis, ini sekuleris. Terus yang dilakukan bagaimana supaya terpecah? Kaum fundamentalis yang mereka klaim, ya, mereka beri label
itu harus ditentang ya, dengan berbagai macam cara. Kalau ada kesalahan itu diungkit-ungkit terus, diberitakan terus. Kemudian dijadikan musuh bersama seolah-olah begitu. Kemudian kaum tradisionalis itu didorong untuk melawan kaum fundamentalis. Jadi memang di buku itu banyak caranya bagaimana agar yang dua kelompok ini senantiasa bertentangan. Maka kita bisa lihatlah di YouTube itu. Gara-gara masalah kayak membaca doa iftitah itu bisa behual. Ya, bisa behual. Dan makanya para bapak dan ibu guru sekalian, ya, kita mudah-mudahan kita tidak terkena fitnah ukhuwah gitu. Kaum muslimin bersaudara seharusnya begitu. Jangan mau diadu begitu. Kemudian secara selektif kaum sekuleris itu didorong dengan berbagai macam cara. Bagaimana mereka bergerak supaya menjadikan yang mereka cap sebagai fundamentalis itu dijadikan musuh bersama, jangan dikawani, dibikin takut untuk berhubungan dengan mereka. Dan berikutnya itu menyediakan dana, baik individu, lembaga dan sebagainya, untuk kemudian ya dengan berbagai macam namanya penelitian, kajian dan sebagainya untuk memuluskan tujuan dari apa yang ditulis oleh Rand Corporation itu. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini strategi mereka. Terus apa sih sebetulnya ciri fundamentalis itu? Nah, di dalam sivil demokratik ini dinyatakan pertama misalnya ciri orang fundamentalis itu ya, polygamy is permitted and there is nothing wrong with it. Ini di halaman 15 bisa dicek di buku ini. Pandangan tentang poligami. Kalau menganggap poligami itu enggak masalah, maka itu ciri-ciri radikal fundamentalis. Kira-kira banyak kalau para kiai kita yang radikal nih. Ya. Menganggap poligami bagus saja, tidak ada masalah. Oleh sebab itu kita bisa lihat dulu ya, ketika ada dai yang poligami itu begitu serta-merta media massa memblow up luar biasa. Sementara ada orang yang istrinya sampai 10 itu di blow up-nya positif. Jadi ini memang sadar atau tidak, strategi tadi itu sedang dilaksanakan. Dan poligami ini ya hukumnya mubah, boleh ya. Boleh. Kemudian yang kedua tentang pakaian wanita. Ya, di halaman 10 dikatakan wanita mesti menggunakan pakaian Islami. Makanya di antara tes TWK kemarin kan salah satu pertanyaannya itu bersedia lepas jilbab atau enggak. Ya, kalau enggak bersedia itu dianggap egois. Dan kita lihat ya waktu peluncuran moderasi beragama, salah satu yang dijadikan narasumber itu kan siapa itu? Ustazah Cinta Laura. Yang nggak pakai kerudung, bajunya dadanya kelihatan. Karena memang ciri yang ingin dimunculkan untuk menyebut radikal fundamentalis itu ya menjaga aurat. Kalau begitu kekeh menutup aurat wanita itu ciri fundamentalis, ciri radikal. Ini disetujui atau tidak begitu bunyi dokumennya itu. Walaupun ini nggak dicontohkan di dalam buku saku yang di Kemenak itu nggak disebut itu. Karena para kiai tentu nggak akan tinggal diam ketika itu dilakukan. Nggak ada ikhtilaf di kalangan para ulama kalau leher dan dada itu aurat. Nggak ada ikhtilaf. Ini saya setelkan penjelasan Gus Baha ya. Gus Baha ini kan sering jadi rujukan kaum muslimin. Jadi nak cara kula guys, jangan sampai kita ngukumi liyane iki guys. Pokoke umpama rukhsah dalam madhab niku tetep sing boten aurat namung wajah kalian epek-epek. Soal keluarga Anda belum melakukan sepenuhnya, aku yakini iku adat Indonesia, tapi ojo
pernah ngatasnamano hukum nopo Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan nggak perlu nopo jilbaban, kan lebih parah lagi. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu buatan nopo, buatan aurat. Akhirnya membolehkan ada jilbaban. Nah cara kalau itu berlebihan, karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan nopo al-kafan, GPP. Kalau sampai rambut itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Loh soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja inilah kadang seneng ini rugen barang niku paham ya. Tapi aja ngukumi oleh lho seneng mbek ngukumi oleh benten hukum nggih hukum seneng nggih seneng urusan nafsu. Untuk pakaian wanita ini nggak ada ikhtilaf kecuali permasalahan tadi wajah dan kalau kita lihat di dalam kitab fikih telapak kaki. Tapi ini dijadikan ciri radikal. Berikutnya itu tentang hukum Islam. Kalau menganggap bahwasanya hukum Islam itu adalah cara paling baik untuk memberikan keadilan, ini dianggap juga ciri radikal. Maka berapa banyak para kiai kita kalau kita pakai standar ini, itu banyak yang radikal memang. Kemudian yang keempat, penerapan syariah secara full, secara sempurna itu akan membentuk masyarakat yang baik dan adil. Bisa dibaca di halaman 8. Jadi ini keyakinan-keyakinan yang sebetulnya itu sudah dalam Islam memang begitu. Nah, satu ayat yang sering dijadikan dalil untuk menjustifikasi paham moderasi Islam itu, moderasi beragama itu adalah surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah jadikan kalian sebagai ummatan wasaton, umat yang wasat. Ini yang sering diterjemahkan ini moderat. Untuk menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul itu menjadi saksi atas kalian. Apa makna moderat di situ? Makna umatan wasat. Di terjemahan departemen sebetulnya sudah pas saja terjemahannya, yakni wasaton itu artinya adil dan pilihan. Bukan diterjemahin moderat, bukan. Di tafsir-tafsir yang lain ada 4 makna wasat. Pertama itu adil. Di dalam tafsir Ar-Razi. Annal wasata huwa al-adlu. Yang namanya wasat, pertengahan itu adalah adil. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ketika membaca ummatan wasaton qala adlan. Rasul katakan ketika membaca ayat ini ummatan wasaton, beliau katakan adil maksudnya. Makanya litakunu syuhada, supaya menjadi saksi. Namanya saksi harus adil. Kemudian yang kedua, wasaton itu bermakna juga khiyaruhu, ya. Annal wasato min kulli syai'in khiyaruhu. Pilihan. Umat pilihan, umat yang di sini dikatakan kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ar-Razi. Kalau yang adil tadi dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian makna ketiga itu adalah umat yang paling banyak keutamaannya. Kata Ar-Razi annahu aktsaru fadlan. Umatan wasaton itu umat yang paling banyak keutamaannya. Nah, termasuk yang keempat itu maknanya adalah dalam beragama berada di tengah-tengah. Nah, ini yang dipakai di dalam buku saku moderasi beragama tadi. Ya, sebetulnya nggak masalah makna itu.
karena masuk dari empat makna ummatan wasaton. Makna keempat ini dikuatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau. Nah, yang jadi masalah di tengah-tengah antara apa? Di tengah-tengah antara apa? Masih ingat ini algoritma apa kalau guru matematik? Pelajaran metode numerik. Ini algoritma biseksi ya, bagi dua. Ini kan mencari titik tengah ya. Ketika kita mencari akar persamaan polinomial misalnya, salah satu metode yang bisa kita gunakan menggunakan metode biseksi ini bagi dua, cari titik tengahnya, nanti bergeser terus sampai ketemu akarnya. Nah, problemnya kita menganggap ketika mau beragama di tengah itu di tengah antar apa? Titik tengah yang mana? Misalnya kita punya begini. Ini garis bilangan nih karena guru matematika kan. Kalau kita antara A dengan C, maka titik tengahnya B. Titik tengah yang mana ini? Taruhlah ada banyak gini ya, banyak pernik-pernik begini. Banyak pendapat. Pertengahan yang mana? Maka kita bisa lihat di dalam apa ini tafsir At-Tabari, kata beliau, wa ana ara annal wasat fi hadzal maudhi huwa al wasatu alladzi bi makna al juz'ul ladzi huwa bainat tarafain. Kata Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, aku memandang bahwasanya wasat di dalam ayat atau tema pembahasan ini adalah wasat yang bermakna bagian yang dia itu ada di antara dua ujung. Ya, seperti yang diambil di buku saku Kementerian Agama tadi. Nah, di antara dua bagian itu yang mana? Makanya di sini dikatakan litawasutihim fiddin falahum ahlu guluwin fih. Ya, umat ini disebut umatan wasat itu karena dalam beragama mereka di tengah. Di tengah apa? Mereka itu bukan orang yang gulu. Gulu itu berlebih-lebihan, ekstrim. Ekstrim apa yang dimaksud? Guluwan nasoro. Ekstrimnya orang-orang Nasrani. Alladzina ghalau bitarahhub, yang mereka itu berlebih-lebihan di dalam beribadah sampai menikah enggak mau sampai macam-macam lah yang sebetulnya halal kemudian tidak dilakukan, itu berlebih-lebihan. Kemudian perkataan mereka tentang Isa alaihissalam enggak cukup sebagai nabi, dikatakan anak Tuhan, bahkan Tuhan dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud ekstrim oleh Imam At-Tabari, seperti ekstrimnya orang-orang Nasrani. Walahum ahlu taksirin fih, mereka juga bukan orang yang mengurangi di dalam agama, orang yang enggak menganggap menggampangkan urusan agama ini. Seperti apa? Taksirul Yahud alladzina baddalu kitaballah. Yakni seperti orang-orang Yahudi yang menggampangkan ya. Mereka mengganti kitabullah, ditulis dengan tangan mereka, inilah hukum Allah Ta'ala. Wa qatalul anbiya'ahum, mereka bahkan membunuh para nabi. Ya, mereka mendustakan Tuhan dan sebagainya ini. Jadi makna pertengahan itu, pertengahan ini orang Islam antara berlebihannya Nasrani dan mufarrid atau menguranginya kaum Yahudi. Jadi pertengahan di sini, pertengahan antara yang warna merah ini dengan warna kuning ini. Kalau kita bicara dibikin grafik itu begitu, walaupun ini sekedar ilustrasi. Oleh sebab itu nggak bisa nanti ada ini C dengan E misalnya, pendapat C dengan pendapat E, ambil pertengahannya D. D ini sudah keluar nih dari Islam.
Jadi ketika mengambil Islam secara utuh itulah di pertengahan itu di situ. Bukan yang lain. Bapak Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Dan kata Imam Ar-Razi keempat makna tadi, wa'lam anna hadhil aqwal mutaqaribatun ghairu mutanafiyah. Empat makna tadi adil, pilihan, paling banyak keutamaannya dan di pertengahan tadi antara ekstrim ya, antara ghulu dan taksir. Maka empat makna itu berdekatan, tidak saling menafikan. Jadi keempat-empatnya betul itu maknanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh ghulu ya, ekstrim itu seperti apa? Ini di dalam Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Muslim. Ada sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa amalan Nabi itu? Setelah tahu amalan Nabi itu luar biasa, mereka kemudian sebagian mengatakan la atazawwaj, aku nggak mau menikah. Fokus beribadah aja lah, seolah-olah menikah itu membuat hidup ini jauh dari Allah. Sebagian mengatakan la akulul laham, aku nggak mau makan daging. Ada kan orang yang begitu, seolah-olah dengan menghindari makan daging itu meningkatkan spiritualitas. Sebagian mengatakan la anamu ala firash, aku nggak mau tidur di atas kasur. Sampai ada yang begitu, di atas spring bed aja. Ya. Maka ini terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menegur, mabalu aqwamin qalu kadza wa kadza. Kenapa itu satu kaum berkata demikian dan demikian? Lakinni usolli wa anam. Aku ini sholat juga tidur. Jadi jangan semalaman itu nggak tidur. Sholat terus jangan. Wa asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka siapa yang nggak senang dengan sunnahku, dia bukanlah termasuk golonganku. Jadi ini sikap ghulu ya, berlebih-lebihan, ekstrim itu contohnya begini. Ini contoh taksir. Orang-orang yang sudah jelas itu kayak homoseksual, liwat, LGBT itu dilarang, itu sudah konsensus. Ijma bahwasanya laki-laki itu kawinnya nikahnya dengan perempuan. Tapi kemudian dicari-cari dalih alasan bahwasanya nggak ada itu dalam Al-Quran mengharamkan LGBT. Dan akhirnya apa yang terjadi ya terjadilah seperti kondisi saat ini. Ya. Ini juga taksir ya. Sholat Jumat itu sunnah bukan wajib. Ini ya Universitas Islam yang nulis begini. Kemudian sholat itu boleh dijamak dari apa? Dari zuhur sampai isya tanpa adanya sebab. Jadi biasanya jamak itu kan zuhur dengan asar. Ini zuhur, asar, maghrib, isya itu dijamak nggak usah ada sebab. Sholat Jumat jadi sunnah aja. Terus ini juga ini berkembang juga. Perempuan ya karena alasan kesetaraan gender dia mengimami laki-laki perempuan campur baur begini sholatnya. Ini si Aminah Wadud. Ini jadi profesor kehormatan di Universitas Islam di Indonesia. Ya Allah. Sholat begini nggak apa-apa. Jadi nggak usah pakai kerudung. Dia sholat campur baur. Ini laki-laki perempuan. Ini bentuk tadi kelakuan mengubah-ubah agama. Nah ini yang lebih parah ini. Arahnya seperti memang pernikahan sejenis itu mau di apa? Sekarang tahapnya baru dianggap biasa. Nggak bertentangan dengan Islam. Cari-carikan alasan, dalil dan sebagainya. Nah ini dulu sempat terbit di jurnal di Universitas Islam. Indahnya kawin sesama jenis.
Kalau pemikirannya begini, ini pemikiran yang dianggap modern tadi. Kalau menolak seperti ini yang dianggap radikal. Yang di awal tadi saya katakan, saya tampilkan screenshot, Mahathir Muhammad itu termasuk ekstremis paling berbahaya. Ranking 14 dari 20 ekstremis di dunia. Dulu siapa itu yang juga mengkritik LGBT. Ini dianggap sesuatu yang sudahlah harusnya diterima, sudah menjadi hak asasi sesuai dengan demokrasi dan sebagainya. Mempermasalahkan itu ciri fundamentalis radikal. Padahal itu akhirnya menjadikan problem bagi kita kan. Ini di Jawa Barat ada 300.000 lebih orang terindikasi gay. 4.000 hampir 5.000 orang kena HIV AIDS. Kemudian Jawa Tengah ini 218.000 lebih yang kena itu LGBT itu. Kemudian 11.951 kena AIDS. DKI Jakarta 27.706. Jadi yang kena HIV AIDS 5.550. Nah, Kalsel nggak tahu kita. Cuma ada juga seperti itu ada. Saya pernah ngisi kuliah subuh itu ada dokter di rumah sakit Ansari Saleh dulu. Itu menerima ada pasien dia itu yang menderita seperti ini. Padahal ASN punya istri, punya anak. Bisa seperti ini. Ini ketika disokong oleh ide-ide gitu semakin bertambah. Akhirnya ya bisa jadi itu jadi kayak Amerika atau Selandia Baru yang itu menjadi legal pernikahan mereka. Nah sekarang batasan ekstrim itu apa? Ekstrim tadi kan harus beragama, taruhlah memilih di tengah, tidak ekstrim ya, tidak juga mengurangi. Batasan ekstrim itu kalau di dalam khazanah Islam itu adalah perkara ya, melanggar perkara yang mujma' alaih, yang menjadi konsensus. Itu yang nggak bisa ditolerir dalam Islam. Ya, di dalam kitab Al-Mansur fil Qawaid, Imam Az-Zarkashi mengatakan anal ingkara minal mungkir innama yakunu fima ujtumi'a alaih. Pengingkaran itu hanya ada pada perkara yang jadi konsensus. Fa amal mukhtalafu fi fala ingkara fi. Adapun perkara yang itu ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat, maka tidak ada istilah mengingkari kemungkaran. Jadi kalau beda pendapat ya paling cuma diskusi, nggak ada istilah mengingkari kemungkaran. Kenapa? Li'anna kulla mujtahidin musib. Karena setiap mujtahid itu mereka ada sisi kebenarannya. Yang benar menurut Allah ya kita nggak tahu. Kalau perkara ikhtilaf, nah ini kan kadang dibikin ngambang ini. Perkara yang sudah mujma' alaih, yang sudah konsensus tadi, itu dibikin seolah-olah ini ikhtilaf. Dan itu dijadikan dalih ini untuk menghukumi ekstrim, ini enggak. Problemnya di situ. Kalau pakai Islam, sebenarnya sudah jelas. Pakai Islam itu sudah moderat itu. Moderat dalam artian umatan wasaton itu kalau mengambil Islam secara keseluruhan tadi. Secara keseluruhan tadi apa? Yang perkara mujma', perkara yang konsensus itu tidak usah diotak-atik. Perkara yang ikhtilaf kita saling bertoleransi. Nggak usah lagi bahwal masalah kunut atau enggak, masalah maulid atau enggak, itu perkara yang mukhtalaf. Sekarang kan enggak begitu, terbalik-balik. Dan namanya kemungkaran apa? Kemungkaran itu dua. Pertama tarku wajib, meninggalkan kewajiban itu kemungkaran. Orang nggak sholat, nggak puasa, nggak mengeluarkan zakat, itu kemungkaran, harus diingkari sebetulnya. Au fi'lu haramin, atau melakukan yang haram, baik itu kecil atau besar. Jadi bicara kemungkaran itu.
batasannya harusnya ini. Allah sudah membuat batasan-batasan. Ketika melewatinya itu sudah keluar dari batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara di buku tadi saya lewati saja ya. Bisa dibaca sendiri. Yang ini nggak masalah ya. Di buku tadi. Contohnya misalnya meledakkan bom di tengah pasar itu perilaku yang ekstrim. Ya kita sepakat aja, nggak ada problem di situ. Ini kita lanjut. Kepanjangan nanti. Nah, ini. Jadi batasan moderat itu sebetulnya kalau kita mau bertoleransi itu dalam perkara-perkara ikhtilaf. Yang ini kadang sekarang di masyarakat jadi problem. Sayangnya di sisi lain perkara yang sudah disepakati itu nggak peduli. Ya Allah. Ada di dalam kitab Al-Insaf. Jadi tidak semua perbedaan pendapat itu kita katakan ikhtilaf yang bisa kita terima, tidak. Perbedaan pendapat itu ada yang pertama karena hawa nafsu tadi. Hawa nafsu, maka ini bukan perbedaan, bukan ikhtilaf, tapi itu penyimpangan. Misalnya membolehkan seks non marital, asal suka sama suka. Maka ini penyimpangan, membolehkan laki-laki kawin dengan laki-laki. Itu bukan ikhtilaf, itu mengikuti hawa nafsu. Ya harus ditolak begitu. Walaupun mungkin disebut sebagai ekstremis atau apa, resiko sudah begitu. Yang kedua, ikhtilaf itu karena ijtihad. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan? Ada dua hal kata Imam Al-Badlayusi ya, wafat tahun 521 Hijriah. Pertama, perbedaan karena dalil. Nah, ini kalau dikaji panjang ini ya, pelajaran usulul fiqh yang ya, masuk ya. Kemudian kaidah-kaidah usulnya kadang juga berbeda. Jadi bisa jadi dalilnya sama, kesimpulannya berbeda. Kalau memang itu memungkinkan secara syar'i begitu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berbeda itu nggak apa-apa. Dan harusnya sama-sama memaklumi. Semuanya masih muslim. Dalam bab fikih kan banyak perbedaan itu. Saya nggak bahas terlalu detail karena kepanjangan nanti. Intinya ketika ada perbedaan lihat apa alasannya. Kemudian dalam urusan ikhtilaf ini hendaknya walaupun tidak ada yang sama pendapatnya tetap harus bertoleransi. Ini kata Imam Asy-Syafi'i yang diceritakan oleh Yunus As-Sodafi di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Ya. Pernah berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i ya, Yunus ini. Kemudian suatu ketika setelah berpisah, Imam Asy-Syafi'i memegang tangan beliau dan mengatakan, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwana. Tidakkah menjadi satu hal yang lurus, yang baik kalau kita ini tetap menjadi teman? Wa illam nattafiq fi mas'alatin, walaupun kita nggak pernah sepakat dalam satu perkara pun, di dalam perkara ikhtilaf, beda pendapat, nggak apa-apa, harusnya tetap bersaudara. Nah, terakhir saya ingin sampaikan tentang bagaimana cara menjadi umatan wasaton. Ya, tidak lain itu ya dengan memegang Islam, sebab kemuliaan itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, Allah katakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguhnya telah kami turunkan kepada kalian kitab yang di dalamnya itu ada dzikrukum. Makna dzikrukum itu adalah asyaraf ya. Dzikru asyaraf. Kemuliaan. Jadi fihi dzikrukum itu maknanya fihi syarafukum. Di dalam kitab Al-Qur'an itu ada kemuliaan bagi kalian. Ini di tafsir Al-Qurtubi. Jadi dengan Islam itu sebetulnya menjadi umatan wasaton, sebagaimana yang saya gambarkan di tabel garis bilangan tadi. Yang di tengah itu ya Islam itu, di tengah antara
Nasrani dengan Yahudi. Mau ambil jalan yang mana lagi? Ya. Dan umat terbaik itu ya ini tadi dikatakan oleh Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian menyuruh yang ma'ruf, menyerukan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Umat terbaik, umatan wasaton, itu kalau mengambil Islam dan mendakwahkannya. Ini yang terjadi pada masa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Mereka diakui oleh muslim maupun non-muslim itu sebagai masa-masa terbaik. Bandingkan dengan sekarang, ketika tidak memakai Islam, maka sebetulnya walaupun secara fisik peradaban ini maju, itu menimbulkan ekses secara psikologis, secara spiritual yang merusak. Ini angka bunuh diri ya. Angka bunuh diri di negara-negara Eropa itu sangat tinggi. Ini ranking 1 sampai 5. Ini 15 Mei 2021 saya ambil datanya. Lituania, Rusia, Guyana, Korea Selatan, dan Jepang. Itu paling tinggi. Jepang itu nomor 5 angka bunuh dirinya. Dan nomor 5 pun itu sudah sekitar 23 juta lebih. 23 juta lebih. 23.000 lebih orang yang bunuh diri tiap tahun. Amerika itu 41.353 orang. Beberapa waktu lalu itu sekitar 46.000 orang mati bunuh diri tiap tahun. Indonesia ini sekitar 10 ribuan tiap tahun mati bunuh diri. Ini menunjukkan apa? Kehidupan ini nggak bisa membahagiakan. Dan itu bukan hanya orang miskin, orang kaya juga sama. Ya, putus cinta, bunuh diri. Ada yang dimarahi istrinya, ya, seorang dokter bunuh diri juga. Jadi hal-hal sepele, rapuh itu jiwa manusia itu. Ini di Indonesia bukan hanya orang tua ya, sampai anak-anak ini ada bunuh diri. Anak usia SD ya, ditolak cintanya, bunuh diri ada juga begitu. Ya Allah. Nah, yang lebih parah di ini nih, anak SD mau bunuh diri. Lebih parah itu ya kriminalitas ya, narkoba, kemudian miras. Ini juga jadi korban yang besar ya. Ratusan ribu mati tiap tahun itu. Belum yang kelaparan, dan yang lebih parah di sini saya katakan Tuhan itu dianggap nggak ada lagi. Mayoritas generasi milenial di 12 negara Eropa itu mengaku tak punya agama. Yang paling tinggi di Republik Ceko, 91% ya, yang diteliti remajanya itu ya, generasi milenialnya ngaku nggak punya agama. Di Swedia, Estonia, Belanda itu 70-80%. Di Indonesia ada juga ya. Coba aja cari itu angkanya. Dan ini semakin apa yang saya katakan di awal tadi, menyelamatkan diri kita. Kita kaji ini. Nggak cukup kita hidup dengan matematik, nggak cukup. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.